Halo pemirsa, kembali bersama saya Esti Widyasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah kami rangkum diantaranya. Sejumlah warga di desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya memilih mengibarkan bendera merah putih di pesisir mangrove Sungai Kupah. 304 orang warga binaan Lapas kelas 2 B Singkawang mendapat remisi di Hari Kemerdekaan ke-76 pada 17 Agustus 2021. Dan siswa dari tingkatan PAUD hingga SMP di Kota Pontianak akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, digelar secara terbatas upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Wali Kota Pontianak berlangsung khidmat. Sebanyak 32 anggota Paskibraka mengibarkan bendera merah putih yang diikuti oleh seluruh OPD dan Forkompimda. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun diperingati secara sederhana oleh pemerintah Kota Pontianak bersama OPD dan Forkompimda. Meski di tengah pandemi COVID-19, namun pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan ini tetap berlangsung hikmat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah pandemi COVID-19 sudah memasuki tahun kedua. Meskipun dengan keterbatasan jumlah peserta dan tempat pelaksanaan upacara, namun tidak mengurangi semangat peringatan Hari Kemerdekaan. Momentum kemerdekaan tahun ini adalah sebagai penyemangat untuk melawan pandemi COVID-19, khususnya di Kota Pontianak. Untuk itu masyarakat dihimbau terus menerapkan protokol kesehatan. Saya berharap momen 17 ini bagi warga Kota Pontianak khususnya yang ingin melaksanakan aktivitas kegiatan perlombaan bisa dibatasi dari sejumlah dan disarankan untuk virtual. Sulit sih, enggak sih. Apa ya, lebih ke mental, fisik, itu aja sih. Aldo menambahkan untuk pasukan pengibar bendera Kota Pontianak sendiri berjumlah 32 orang. Mereka menjalani masa karantina selama 1 minggu dengan instruktur dari Polresta Pontianak. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Memperingati detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, puluhan masyarakat di Kecamatan Pontianak Utara menggelar aksi pengibaran bendera dan penghormatan di tengah persimpangan. Tepat pukul 10.17 dimulai dengan suara sirine, sehingga seluruh aktivitas pengendara di 4 sisi jalan pun dihentikan sementara. Barisan peserta yang terdiri dari paskibra, pelajar, mahasiswa, serta warga yang mengenakan pakaian khas adat, pakaian merah putih, pakaian veteran perang, berjalan menuju posisi di tengah persimpangan 4 yang menghubungkan Jalan Sultan Hamid II, Jalan 28 Oktober, Jalan Gusti Situt Mahmud, dan Jalan Selat Panjang. Dipimpin paskibra membawa bendera merah putih berukuran besar dalam formasi satu baris lurus. Para peserta berjalan diiringi sirine, membuat lingkaran dengan pusat sangsaka berukuran raksasa di tengahnya. Hanya sekitar 3 menit setelah lagu Indonesia Raya selesai, seluruh peserta kembali ke barisan awal menuju pinggir jalan, dan para pengendara kembali melanjutkan perjalanannya. Tujuan utama dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan Indonesia dan meningkatkan nasional masyarakat. Sesuai dengan tema HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Harapan ke depan di masa pandemi ini Indonesia bisa tetap tumbuh, ya. Masyarakat walaupun di masa pandemi tetap bisa merasakan semaraknya kemerdekaan Republik Indonesia. Disebabkan masih pandemi COVID-19, peserta yang ikut dibatasi sehingga tidak sebanyak tahun sebelumnya, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Pontianak, Uun Yuniar iNews melaporkan.
Sementara itu, sejumlah warga di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, warga memilih mengibarkan bendera merah putih di pesisir mangrove Sungai Kupah, tepatnya di depan Laut Cina Selatan. Selain mengibarkan bendera, juga dilakukan penanaman pohon mangrove di sekitar lokasi wisata. Seperti inilah suasana pengibaran bendera merah putih di pesisir mangrove, ekowisata Teluk Berdiri, atau di depan Laut Cina Selatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 pada Selasa pagi. Kendati dalam suasana pandemi, namun sejumlah warga terlihat begitu hikmat dan antusias untuk merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Rudi, pengelola ekowisata Teluk Berdiri, Sungai Kupah, menuturkan, alasan diambilnya tema pengibaran bendera merah putih di pesisir mangrove menurutnya bahwa sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 tahun, Indonesia Tangguh. Setelah pengibaran bendera merah putih di sungai, agenda perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dilanjutkan dengan penanaman pohon mangrove yang tidak hanya diramaikan oleh warga setempat, namun juga sejumlah mahasiswa. Dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, yang mana kami menginisiasikan kegiatan ini mengajak kepada pemuda-pemuda dan juga masyarakat di Desa Sungai Kupah dan juga kepada mahasiswa dan juga komunitas-komunitas yang ada di Kalimantan Barat ini. Nah, yang mana Indonesia Tangguh ini kami mencoba mendirikan bendera dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya di sungai ataupun di depan Laut Cina Selatan yang ada di ekowisata ini. Dan berdasarkan dengan motonya juga, yaitu Indonesia Tumbuh, dan saat ini kami juga mencoba menanam pohon mangrove di hari kemerdekaan ini. Dengan inovasi yang dilakukan, saya pikir ini merupakan satu kegiatan yang sangat baik sekali, apalagi lokasinya juga dilakukan di di destinasi wisata dan momennya juga pas pada saat 17 Agustus dan kegiatannya juga positif sekali. Memberikan suatu motivasi yang lebih kepada kami anak-anak muda untuk dapat dan menanggapi apa yang telah kita buat pada saat ini untuk menjadi suatu motivasi dan komitmen untuk ke depan. Semoga lingkungan kita ini bisa terjaga dengan baik. Perayaan ini pun dilakukan di lokasi wisata. Tentu kedepannya bisa menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, mengingat perayaan seperti ini baru pertama kali mereka rasakan. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2021 juga dirasakan para warga binaan kelas 2B Singkawang. Setidaknya sebanyak 304 orang warga binaan mendapat remisi di Hari Kemerdekaan ke-76 pada 17 Agustus 2021. Pelaksanaan pemberian remisi yang dilakukan serentak seluruh Indonesia secara virtual ini dihadiri Porkompinda Kota Singkawang dan diserahkan langsung Wali Kota Singkawang Chai Cuimi di Aula Lapas kelas 2B Singkawang. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Singkawang, Muhammad Yani mengatakan, dari 304 orang yang mendapatkan remisi, sebanyak 157 orang merupakan tindak pidana umum dan 147 orang merupakan pidana khusus. Pada saat ini 17 Agustus 2021 yang mendapatkan remisi sebanyak 304 orang warga binaan. Yang terdiri dari pidana umum itu sebanyak 157 orang, kemudian pidana khusus sebanyak 147 orang. Jadi total 304 orang yang mendapatkan remisi. Ada yang remisi langsung bebas, Pak? Untuk remisi langsung bebas ada 1 orang. Itu dinamakan itu RU2. Kalau RU1 masih menjalani masa pidana. Jadi untuk kategori yang mendapat remisi seperti apa sih, Pak? Kalau untuk mendapatkan remisi, pertama mereka harus sudah menjalani 6 bulan masa pidana. Kemudian yang paling penting mereka harus berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan di lapas. Warga binaan yang berada di Lapas Singkawang 60%-nya menjalani hukuman karena narkoba. Untuk itu, Wali Kota Singkawang Chai Cuimi berpesan kepada masyarakat Kota Singkawang, jangan sia-siakan hidupmu, masa depanmu karena narkoba. Makanya kita menyerahkan remisi ya bagi 2 pidana. Satu hal membanggakan kita adalah dia mendapatkan remisi. Tapi hal yang membuat kita tidak enak adalah saya tanya tadi,
kesalahannya apa, narkoba. Jadi sangat disayangkan ya, pemuda-pemuda kita khususnya anak Singkawang, kebanyakan di sini itu adalah narkoba, 60% ya Pak ya, narkoba. Saat ini kapasitas warga binaan di Lapas Kelas 2B Singkawang sebanyak 275 orang. Namun hingga saat ini, narapidana yang menghuni lapas sebanyak 537 orang, sehingga sudah over kapasitas. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasien ke swasta siap melakukan vaksinasi gotong royong. Informasinya akan hadir setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.